dia drafting phase-nya. Dan lagi-lagi, Luyi yang di-ban. Betul, ini Loyi-nya dari Resurgence juga Respect ban. berasa ngeganggu banget sih. Oke, Cloud di-ban juga. Kalau misalkan mereka mau ngelepas Atlas, main Digi lagi bisa jadi dari Burmese Goals. Tapi kalau misalkan dilihat dari draft yang sekarang sih berarti Luyi bisa menjadi ini. Ini gara-gara aku feelingku sih gara-gara tadi sih Feeling good. iya, feelingku. Oh, Lah kasut. udah Ketika lanjutin. Hayabusanya itu mau ngambil buff merah sendirian, terus terkejut-kejut, terkaget-kaget kalau kata Ranger Emas Jadi nggak bisa tiba-tiba. kabur kan. Iya, langsung setengah darahnya. Rotation sama dispersionnya jebret-jebret. Iya, udah. rotation yang bukan heavy rotation. Itu kata. Rotation. Kamu tahu gak sih lagunya? Tahu Nggak dong. tahu. Yoi, santai, geh. Wede sih Rama. Iya, tapi Esmeralda juga di-ban oleh Burmese Goals dan Resurgence. Satu hero lagi yang akan dibuang buat Burmese Goals. Sepertinya dari Resurgence mereka nggak takut sama Hayabusanya, nggak menjadi masalah dilepasin. Dan Xbox menjadi pilihan ban. Cloud memang nggak pernah dilepasin, kayaknya Cloud di MPLI. Iya nggak sih? Nggak. Sesekali 2 kali doang. Tapi Selena lepas loh. Kalau Selena mereka mau lepas. Burmese Goals, seperti game atau di hari sebelumnya Selena first pick kalau mereka mau dibandingkan Uranus atau mungkin dari kan dibandingkan Uranus sama Esmeralda, mereka lebih ngamanin Selena. Kenapa? Kaget kan? Enggak, tadi dia Vexana? mau pakai Vexana. Enggak. Kaget, terkejut-kejut, terheran-heran. Aku terkejut dan terheran-heran. Apakah mau dilawan sama Atlas atau justru di counter anti CC-nya sama Digi lagi? Karena sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal di counter, enaknya mereka bisa bertahan dari core control musuh, tapi sangat amat tipis dari Diginya dan juga agak sulit untuk bermain ofensif. Iya, dan nanti Resurgence mainnya 2 CC lagi. Yang satu buat nge-trigger, yang satu buat beneran. Kayak tadi Esmeralda dan juga Atlas mereka bisa ganti-gantiin. Siapapun yang bisa nge-trigger ya udah yang lainnya tinggal nge-follow up. Dan rupanya Burmese Goals, Wih, Masya. mau split push lagi kah, Walai? Yes. Bujuran kah? Waduh. Oke, Baxia lagi sama Masya. Tapi Yes. Jawheadnya kebuka kalau misalkan mereka mau. Karena game pertama tadi sempat di-ban juga. Apakah Jawheadnya terlebih dahulu dibandingkan Link mungkin atau Lancelot? Masih Shadow Pick, masih menunggu discuss dengan teman-teman yang lain. Untuk side lane-nya berarti Uranus dan juga Jawhead tidak menggunakan Tamus ya. Ini kayak dari kedua tim tuh Tamus bukan menjadi pilihan utama. Iya, Jawhead. Resurgence milih salah satu hero yang reset juga. Dia bisa ngasih inisiasi juga. Dan inisiasi dari ejector itu bisa menjadi salah satu pick off atau bisa jadi inisiasi dari Resurgence. Dan bahkan sekarang nggak cuma Kufra doang, ada Jawhead. Jadi 2 hero yang harus diantisipasi sama Burmese Goals. Ketika mereka sebenarnya udah punya satu Selena yang bisa ngegerakin dari awalnya, kasih pressure yang hebat. Dan nggak lupa dari Abyssal Trap yang dimiliki oleh Selena, sebenarnya gerakan-gerakan dari Resurgence kurang lebih bisa ketangkep kamera Selena. Kebaca ya. Iya. Nah, respect ban terhadap Bruno ternyata untuk marksman dari Kapok. tim BG. Iya, benar-benar dihabiskan untuk marksman. Apakah dari BG mau nge-respect ban Roger? Enggak sih harusnya. Roger bukan menjadi suatu masalah besar harusnya dari BG. Iya, Burmese Goals masih berpikir Resurgence Valir. damage dealer apa Valir yang... Valir Vexana. Valir atau Parsia? Parsia. Oke. Parsia mereka nggak mau ada hero Jadi ngomong defense Vexana juga. aku gara-gara Shadow Gara-gara lihat Vexana tadi ya. Iya. Bikin shock. Semua orang shock. Terkejut-kejut. Dan Resurgence Popolan Kupa. Oke, Popol Kupa di arah mid lane membantu pergerakan dari tim RSG. Tidak ada ini dong. Nggak ada mage dong. Itu Itu dia. Enggak. Ternyata Roger lagi dan lagi untuk Resurgence. Mereka masih nyimpen satu hero terakhir bagi Resurgence. Apakah Lunox nanti di back Gunjreng? Kalau mereka mau main rusuh, mereka nge-pick Link. Tapi kalau mereka mau main aman, biar mid game ke late game yang punya marksman, ya mungkin Kari menjadi pilihannya. Oke, untuk Burmese Goals. Iya, untuk melawan Uranus juga salah satu counternya. Dan tank-tank kelas berat seperti Kufra. Gatot oke langsung dan Kari seperti dugaanku. Shadow pick dan langsung di pick. Yes. Gatotnya di mana? Samping kah apa di tengah? Samping. Oke. Sama Masya samping, terus Selena sama Baksha jalan-jalan. Berarti tengahnya itu bakal Baxi sama Selena. Iya benar. Oke. Cukup menarik. Melihat tinggal gimana caranya tim fight berempat nantinya. Ada Baxia sebagai frontline-nya, inisiatornya jadi Yoyo, tiba-tiba ada Avatar of Guardian. Walaupun jujur ya aku
nggak terlalu suka ultinya Gatot yang sekarang, entah kenapa ya. Kayak nggak terlalu nge-wok gitu loh, menarik ketika kena. Kalau dulu tuh lebih narik dan lebih agak sedikit lama ya, walaupun nggak terlalu beda jauh sih. Ya mungkin lebih menahan ke arah landing phase-nya, Iya, tapi- Gatot Kaca juga udah kuat sendiri. Tapi skill satunya sih masih, apa menurutku yang imbanya tuh skill satunya. Plus combo dengan talent 3 dari tank, emblem tank. Nah, itu yang mungkin ditunggu-tunggu sama Brumais Gold. Tapi Resurgence ada Kagura di pick yang terakhir. Dan inilah dia game yang kedua, penentuan pula untuk Brumais Gold. Apakah mereka bisa membawa match ini ke game yang ketiga atau Resurgence memenangkan pertarungan ini dengan angka yang bersih 2-0 dan melaju ke babak selanjutnya. Kita akan saksikan bersama-sama dan teman-teman yang lagi nonton jangan lupa untuk didukung Indopride-nya. Bukan ya. Tim kesukaan kalian kira-kira siapa yang bakal melawan RRQ di Grand Final. Iya bener banget, karena ini adalah satu tiket saja pastinya yang menang dari pertandingan ini akan bertemu dengan RRQ di arah atas di Grand Final. Yes, kita masuk ke game yang kedua, masih bersama Clara Monster juga Monster Cornet, dan kita berdua adalah bukan siapa-siapa. Oke, kita bukan siapa-siapa. Dan di arah mid lane ada 1, 2, 3 dan Masianya mungkin akan bermain rusuh ke arah buff merah, tapi kayaknya udah dijagain sama Jawhead ya. Ini gameplay yang udah kebaca dari Masya ya untuk sekarang, untuk zaman now udah mulai kelihatan. Dan permasalahannya sekarang yang ngejagain adalah Jawhead, dimana dia punya damage yang besar. Bener. Dengan magic missile yang dimiliki sehingga dari D-nya Bahaya ada tarik ulur mundur, tapi sana juga sedikit kewalahan teman-teman dari Brumais Gold sudah langsung bergerak ke area red buff, tapi Jason juga langsung merespon, Resurgence merespon saling mencuri red buff satu sama lain. Nyaris banget. Dan dicuri. Red buffnya dicuri oleh Jason. Wow, flame shot yang on point dan bahkan Resurgence LW4-nya dia ngamanin red buff milik Brumais Gold. Rugi bandar dari Brumais Gold. Rugi banar walai, dia mendapatkan dengan menggunakan umbrella-nya tadi. Dengan menggunakan bantuan juga flame shot ya. Aku pikir tadi agak sedikit ini ya, terlalu terburu-buru flame shot. Tapi ternyata ada umbrella-nya. Payungnya. Umbrella-nya. Damage-nya keras banget. Dia sendirian doang loh. Iya. Dari arah jauh, pelan-pelan. Flea dikeluarkan, kabur aja. Mulai nge-babysit LE4 dengan sangat baik. 2 red buff dicuri dan dikantongi sudah. Jason ini jadi hitter di atas. Jawhead sekarang masih ada flicker tapi langsung dimajuin lagi phantom step, tiba-tiba ada maybe flicker yang sangat baik dari seorang Jawhead ya, dan agak terlalu cepat kayaknya. Dan bahkan di arah bottom lane ya justru first blood didapatkan oleh Kufra, tapi 1 untuk 1 agak sedikit disayangkan. Iya, terlalu offside tapi di atas Jason menjadi korban. Kali ini pertukarannya 2 untuk 1, sana pun menjadi korbannya. Yang aku pikir di sini Resurgence bisa mendapatkan poin kill doang di arah bottom lane, tapi lumayan nggak. Di arah top lane mereka porak-poranda. Pergerakan dari Brumais Gold akhirnya membuahkan hasil yang sangat baik, dan bahkan di bawah menit 3. Objective Gaming nggak mereka lupakan. Benar sekarang. sekali. Begitu berbanding terbalik Brumais Gold, apik enak banget di awal-awal. Emang Masya nih kiminya fighter ya. Enak banget dia ngegrogotin turret di bawah menit ketiga. Masih ada turret protection, masih bisa untuk dapetin turret. Dan bahkan ini langsung ke arah mid lane-nya. Untuk turretnya masih diunggulkan Brumais Gold, dan itu membuat gold mereka sekarang sama, networknya sama. Dan mungkin di arah bawah akan ada terjadi ganking. Sudah ada Lia, tapi ada Selena juga yang mungkin akan memasang trapnya. Sudah level 4. Tyrant revenge-nya kena rumput. Iya, bener banget. Kena air. Kena rumput, kena air. Kena Little Wonder, enggak sih, enggak kena. Enggak kena. Kena bayangannya, iya. Kamu skenario dari mana? Tapi Little Wonder-nya sekarang beneran kena sih, kena sabit-sabit yang arah atas, sekarang di arah bawahnya diamanin oleh Tyrant Rage juga mengenai kit-kitnya masih bisa kabur. Flame shot nyaris sekali, tapi dari belakang Jason yang menjadi korban. Thunderclap. Kejar-kejar LE4-nya tertinggal, D-nya harus hilang pula. Wah, terlalu gila jauh. PG. Wah, gila, tapi Sing-nya diam-diam dia mencuri buff merah dari seorang Kari dan mungkin akan mendapatkan turtle-nya Sing yang tadi tidak ikut team fight 1 melawan 3 sekarang. Hati-hati, masih ada ultimate juga, terkena stun, coba untuk diajar lagi. Oh my god, masih ada Purify ternyata. Tiba-tiba ada cakaran maut dari seorang Kid. Abyssal Arrow, Abyssal Trap gak ada, dan hanya menggunakan Phantom Step saja dia langsung hilang. Ini nggak boleh diulangi lagi sama Uranus. Kayaknya dia item pertama masih mau bikin buku deh, masih tipis banget dia. Phantom Step langsung hilang tadi.
Iya, dan juga sendirian ke gap 3, sulit banget sekarang Resurgence buat bergerak secara bebas seperti game yang pertama. Burmese Schools udah siap-siap untuk menanggulangi gameplay milik Resurgence, tapi ini ada pertemuan di semak-semak kayak Zepi sama Maybe. Udah ke gap, kabur semuanya. Udah cukup. Dan bubar jalan sekarang Jason di arah mid lane. Mencoba untuk mendefense teman-teman dari Burmese Schools. Kabur lagi ke arah bottom lane, bergerak, berotasi terus-menerus mencari sasaran yang lebih tepat. Rupanya bottom lane mungkin bisa mereka dapatkan. Ada katapult yang melaju, Kit berfokus pula. Ingin Ada mengamankan Masya. satu objektif gaming yang rupanya nggak bisa di-defense oleh Resurgence. Dikasih gratis begitu saja. Yes, berempat di arah mid lane-nya sudah mulai diserang pelan-pelan, ada 3 hero. Dan bahkan ada 4 justru, masih mencoba untuk membersihkan saja, tidak mau nge-push di arah mid lane-nya. Ini benar-benar Burmese Gold sih gokil ya, benar-benar ini outplay banget dari tadi permainan mereka. Tiba-tiba ada di bawah, tiba-tiba ya ikut team fight-nya juga menang. Bahkan tadi Tyrant Rage-nya tidak menyangka juga kayaknya. Aku mikir dari Kufranya nggak menyangka kitnya itu pakai Purify. Oke, Avatar of Guardian tidak mengenai siapapun. Dimajuin lagi sama Singnya. Terlalu tebal, terlalu menyakitkan. Terkena Abyssal Arrow, Abyssal Trap juga. Tapi damage-nya terbesar. Walaupun sudah diangkat tameng yang bukan tameng Captain America. Terlalu sakit lasitnya. Tidak Nyaris bisa. saja dia survive. Tiba-tiba ada Masya. Digigit dan bukan Steven Marcia. Masih mencoba untuk maju lagi ke arah Masyanya. Tidak ada kali 2 HP Bardi harus memaksakan dirinya mundur ke arah belakang. Iya, fokus yang terbagi dari Resurgence, mereka nggak mendapatkan siapapun, hanya Maybe saja dari awal. Keduanya bisa saling back off sama satu sama lain, dan Resurgence mereka berfokus kepada tier kedua di arah top lane dan sudah dihabisi. Map mereka semakin luas dan lihat gold swingnya dari arah Resurgence naik ke Burmese Schools dan kali ini beralih kembali ke Burmese Schools. Yes, benar banget di menit 5 masih early menuju mid game sekarang, tapi buff merahnya sudah mulai ketawa juga, mungkin akan didapatkan terlebih dahulu oleh seorang Karinya. Sing harus berhati-hati, sudah di pop up untuk ultimate-nya, sudah ada regeneration tapi masih ditahan. Mencoba untuk enter step juga. Oke, Tyrant Rage belum dikeluarkan dari seorang Kufranya. Bouncing Ball dan langsung ada Avatar Guardian. Tyrant Rage hanya terkena 1, dibalikin lagi keadaannya, diajar balik sama Karinya. Mencoba untuk phantom step tapi terlalu tebal. Oke, masih ada movement speed tambahan juga dari seorang Rogernya dan memilih ke arah Turtle, Bude Mongstar. Iya, Resurgence mereka nggak terlalu mementingkan sekarang untuk killnya, fokus ke area objektif gaming, menambah pundi-pundi gold mereka, ingin menjauhkan network, tapi rupanya Ace mendapatkan poin kill terlalu jauh. Sing zoning out, malah dia yang terpanis sendirian. Meltdown dengan sangat cepat kali ini Ace dengan 4 poin kill tanpa terpick off sama sekali. Mungkin kita ngeliat juga Elevor sama halnya ya? dengan Ace, mereka berdua bermain dengan sangat apik, setup yang selalu mereka tahu positioning, gak pernah terlalu offside, dan teman-temannya juga ngejaga dengan sangat baik. Sekarang kalau dari segi item, Endless Battle sudah dikantongi oleh Alievor, sama halnya dengan Ace, baru saja berbeda sedikit saja Ciplak karena itemnya. beda sepatu juga Iya. ya. Lebih murah sepatunya dari ini Rogernya, Warrior Boots, walaupun nggak terlalu beda jauh juga sih. Dan bahkan di arah bottom lane-nya ada 1-2 orang. Dan sama-sama ya, dari mid-nya masih dijaga abis-abisan. Oke, Avatar of Guardian terkena 1, terkena trap juga. Tidak bisa menggunakan flickernya karena masih cooldown. Dan Unstoppable didapatkan oleh seorang Karinya. Jauh headnya flicker karena belakang masih cukup tebal dari kita. Double kill dari seorang Karinya, mencoba untuk di-stun lagi. Mencoba untuk dicakar dari seorang Roger yang berbahaya. Tidak boleh terlalu depan, tidak ada yang overturn lagi. Masih cooldown, itu kalau ada hilang itu pasti banget 100%. Iya, wow, Burmese Schools mendapatkan 2 poin kill, tapi di sisi lain Sing dia berhasil untuk melakukan push di area top lane, dan Jinya terlalu offside, dan Kit rupanya di arah belakang dihabisi oleh Sing, dieksekusi dengan sangat baik, dipabak begitu aja, nggak ada yang bisa melakukan backup, nggak ada yang bisa menolong, dan sekarang mid lane menjadi sasaran bagi Resurgence, maju dengan katapult yang mereka miliki, tapi Ace dan juga Ruby Didi mereka mencoba untuk melakukan defense. Eliefor begitu fokus terhadap objektif, maju ke arah depan, dan Tyrant Revice mengenai 2 hero. Tyrant Rage lagi, kombinasi yang sangat baik, mencoba untuk mendapatkan Maybe is down, dan Kais Derby ditukar dengan Maybe. Oh my god, damage Karinya udah benar-benar menyakitkan. Dan dia juga punya Purify di, hati-hati, terkena masih ada Purify ternyata, dijadiin kali 2 lagi HP barnya, masih mencoba untuk dihajar balik, tidak terkena Avatar of Guardian, dan Phantom Step-nya, one last hit, dan Legendary Karinya benar-benar sakit banget, memanfaatkan pasif yang ada, dan lagi-lagi terkena, masih ada free ke arah belakang dari Abyssal Arrow-nya, dan tiba-tiba ada flame shot yang bukan panah dari Moskov,
Mencuri yang baik banget dari seorang Jason. Lagi dan lagi. Ini crucial banget buat Burmese Goals, dimana nggak ada yang body block Benar. dari arah teman-teman Resurgence. Mereka dengan bebasnya, timing yang sangat tepat untuk Jason, flame shot yang sangat berharga dilakukan oleh Jason. Dan ada ping. Ping ini nih, anak muda zaman now nih. Nggak ya, itu Paus maksudnya teman-teman. Dan kita menarik napas dulu, menarik napas sebentar dan ini teman-teman keduanya nggak ada yang mau ngalah pastinya. Ini udah nyawa terakhir bagi Burmese Goals. Mereka mengerahkan. Wah bener sekali ya, nggak ada yang mau ngalah ya. Ya nggak ada lah. Iyalah. Kalau aku selalu ngalah Kayaknya buat sih. Cornet. Wow, Ya ngalah kan? banget. Wah, gila deh. Dari tatapan matanya aja terlihat jelas dia berbohong. Bercanda. Biasanya ya, kalau misalnya momen-momen kayak gini nih, caster lagi muncul nih ya. Ini teman-teman live streamer nih ya. Kalau nggak si Marsha ya, aku Marsha body swimming lagi kamu ya. Soalnya aku kemarin bersandain Marsha kan, aku bilang si Marsha. Marsha tuh ya dulu season 3 dia itu top global feeder tapi bikin timnya menang. Padahal aku bilang dia tuh mati untuk timnya. Tapi aku langsung diserang Instagramnya sama pasukan pasukan. Tapi ya Marcia juga seneng dikasih nominasi itu. Iya emang seneng dia. Dengan kill terbanyak gitu Nih, pasti kan. ya di kanan kamu ada yang mau cium Di kamu. lampu di bohlam sini kan. juga ada. Masya. Di bawah sini tuh ramai ada. banget, ada Eko, ada Luminaire. Tadi aku juga Tapi Eko ngeliat. nggak bisa nggak bisa main-main dia. Oh. Bahaya. Bahaya. Nanti dia Mainin bisa. kepalamu paling. Ya mungkin Eko. Eko ke aku slow, tapi kalau ke kamu bahaya. Dimarahin sama Tiora, Rizka, bahaya. Astaga. Tenang teman-teman. Tarik napas buang, tidak ada apa-apa di sini. Tapi emang ini seru banget ya, streamer-streamer juga ngumpul jadi Bener. satu, mereka nobar juga. Dan makanya buat kalian yang mau nonton langsung aja ke Nimo TV. Di sana Iya. ada juga kayak apa ya? Mini games, mini quiz. Mini Apa quiz. sih yang kayak vote-votean gitu? Tebak-tebakan. Tebak-tebakan, ya Iya. ampun. Tapi kayak udah di zoom. Kalau Kita mau masuk ke dalam game berarti. Yes, inilah dia game yang kedua dari Best of 3 series. Kita langsung beralih ke arah mid lane. Ya ternyata Father of Guardian mengejar seorang Kai Zepi. Kai Zepi-nya masih bisa raise 3 hero. Kai Zepi sempat mengeluarkan inisiasi yang baik. Tapi apa daya, teman-teman terlalu jauh dari Resurgence. Itu Tyrant Rage terbaik sejauh ini. Udah dapetin 3 hero, tapi sayangnya oke, itu kalau Kaguranya deket dan ada Roger juga kayak bakal enak banget sih. Iya, nggak siap Yang teman-teman overturn dari dicakar-cakar tadi. Dan Ace-nya oke, itu cuma baru beberapa hit doang, Phantom Step juga langsung setengah darahnya Jawhead. Iya. Meriangi sana. Kenapa kamu balik lagi sana? Terkena stun. Meninggoy dia kena Unbreakable. Oke. Wow. Burmese Goals. Mereka udah ngasih pressure yang besar di arah bottom lane, tapi top lane-nya lagi dan lagi. Sehingga habis-habisnya untuk ngelakuin split push seorang diri di arah top lane. Berkali-kali Burmese Goals hampir saja kecolongan di area bottom lane. Dia terus memainkan laning-nya. Resurgence membuat Burmese Goals gak bisa nge-push terlalu dalam lagi. Buff pun mungkin gak bisa dicuri juga karena mereka harus mikirin top turret-nya. Dan ini yang dilakukan sama Sing, dia hilang dari map. Muncul ketika teman-teman dari Burmese Goals juga muncul. Jadi dia aman posisinya, ngelakuin push, ngumpet lagi gitu terus. Ngeret dengan sangat baik seorang Sing. Yes, benar banget. Dia juga butuh item tambahan juga pastinya dari Sarah Uranus ya untuk lebih tebal lagi. Dan bahkan Lord sudah mulai muncul untuk pertama kalinya di Lane of Dawn. Masih mencoba untuk menunggu saja. Sebenarnya Masya kayaknya udah bisa sih harusnya. Dengan item seperti itu, dengan tambahan Raptor Machete yang harusnya udah stack 15 bisa solo Lord. Tapi kita sini ada Breakable juga, masih ada Purify. Mencoba untuk kabur ke arah belakang, ada Avatar of Guardian. Gila diincar. Bener-bener komit banget ke arah Uranusnya. Tapi masih cukup tebal ternyata. Belum bisa diajar. Oh kenapa kamu lompat ke sana Sing? Sing! Kenapa kamu lompat? Overconfident kah dari seorang Sing? Dia gak nyangka damage-nya terlalu besar seperti itu. Padahal dia udah Itu tahu kalau ada ace bisa lompat ke belakang, bisa kabur dia. Tapi dia malah balik lagi. Menantang maut. Gak apa-apa. Seperti Oji kadang gitu emang, menantang maut. Bener menantang maut. Coba-coba ya. Coba-coba dari Sing yang dia pikir mungkin bakal aman karena ada turret di dekatnya, tapi rupanya tidak. Iya. Damage dari Ace, dia udah ada ngedapetin level 15. Itemnya pun udah hampir full dan sekarang Burmese Goals mereka bisa aja ngedapetin Lord tanpa adanya gangguan. Resurgence mereka nggak sempat untuk bergerak ke area Lord sekarang dan teman-teman Burmese Goals mereka udah ngegawangin biar nggak ada yang bisa nge-flame shot lagi. Kapok
abis-abisan sama Burmese Gold dan Lord. Kan Tanpa adanya gangguan, tanpa adanya kontes, Burmese Cepet Gold banget. mengamankannya. yes, benar banget. Ini bakal menjadi push. Ini Lordnya di atas menit 12 ya? Yes, tadi Sudah pas buat di-enhance ya? enhance mereka baru habisin. Oke, di atas menit 12 dan langsung jalan di arah atas di lane yang paling lemah pastinya untuk Lord berjalan, tapi masih ada Uranus juga di arah atas nih. Tinggal gimana caranya Masyanya kalau bisa dapetin turret bawah pelan-pelan dan melakukan split push, atau mungkin kejadian di hari pertama terulang kembali ketika hari pertama hari kedua ya? Hari pertama apa kedua ya, aku lupa. Hari kedua kayaknya. Pas lawan Geek Farm, kayak di split push sama Masyanya. Iya, hari kedua pas lawan Geek Farm. Oh kemarin ini. Nah, kemarin. Bener-bener dari tengah langsung aja dihabisin, dibiarin. Burmese Gold mereka perlahan tapi pasti nge-push 3 lane-nya, membuat Resistance bingung harus mendefense yang mana. Arah top lane ada Lord yang bergerak, di arah mid lane minion sudah masuk, dan di arah bottom lane ada Masya yang siap untuk menculik dan di-push habis-habisan pula. Sing berhadapan dengan Di, tapi arah top lane-nya sudah hilang dari inhibitor. Ruby Didi harus menjadi korbannya tanpa sempat mengeluarkan Avatar of Guardian. Lord masih survive, dan di arah mid lane-nya Di berfokus terhadap inhibitor. Terus-terusan di pick off dan Sing-nya coba untuk menjadi pengalihan isu, mengejar-ngejar terus-menerus, tapi di arah belakang Ace-nya masih bisa bertahan. Immortality sudah dikantongi kayak Zepi, meltdown dengan sangat cepat. Jason muncul, Immortality pecah. Bisa Lerau nggak mengenai siapapun. Elivor terlalu maju ke depan. Oh, Elivor kemana dia berada dan harus dipunish. Gak ada yang bisa melindunginya dan Burmese Gold double kill. Dan ini bakal menjadi wipe out. Thunderclap. Oke, Jason seorang triple diri. kill. 1 melawan 2, apakah bisa savage dari seorang Ace melawan 2 orang terakhir sisanya, mendapatkan di arah bottom lane terlebih dahulu. Bermain cukup rapi dari seorang Ace yang masih di Immortality juga, walaupun mananya sekarang Scarlet masih mencoba untuk fokus, tampaknya diajar juga, dimajuin lagi jauh headnya. Wind of Nature terbeating dan bakal terbuka bebas. Burmese Gold take the game 2 dan membawa game ini menjadi game yang ketiga. Iya, Wah, gila. Burmese Gold. Gokil. Salah ya bawahnya ya.